capres, pencapresan dan calon-calon calon presiden dan wakil presiden yang digadang-gadang para pihak. Just pengalamanku, logikaku, keyakinanku, pikiranku, pendapatku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku dan analisa. Jadi terkait sekarang yang lagi ramai tentang dukungan atau usungan baca pres ataupun capres dari para pemegang saham negeri ini, partai politik dan atau rakyat gitu kan. Saya logika dan pikiran saya itu berkata demikian. Mengapa di negeri kita ini tidak ada yang berani memunculkan dirinya atau dalam tanda kutip menjual dirinya gitu kan, untuk menunjukkan dirinya, misalnya bahwa selama ini saya belum mendengar atau melihat ada seorang capres gitu kan yang menggaungkan kampanye atau skillnya, dengan menunjukkan skillnya ya kan, untuk menjadikan misalnya nilai tukar mata uang kita menjadi 5.000 lah per dolar gitu kan. Tidak ada gitu kan, padahal kan dulu 1.500 sampai 2.000 atau 2.500 gitu. Dan apabila ini bisa dilakukan, saya kira ini menjadi satu potensi yang sangat besar untuk beliau ini menjadi seorang pemimpin negeri inilah. Karena selama ini yang saya tahu kan gitu kan, kita semua menunjuk kepada subjeknya, subjektif orangnya gitu kan, bukan skillnya. Jadi bagi saya gitu kan, sebagai rakyat, saya ingin juga gitu memiliki seorang pemimpin yang memang sangat potensial, terutama dari skillnya, terlepas dari status dan latar belakangnya gitu kan. Karena saya juga melihat kepemimpinan di misalnya Amerika Serikat gitu kan, seorang hitam, Barack Obama gitu kan, ya bukan seperti orang Eropa pada umumnya. Demikian juga pemimpin ya di Inggris gitu kan, yang katakanlah juga bukan dari agama tertentu gitu kan. Jadi sekarang dari salah satu agama minoritas juga gitu kan. Tetapi ya saya salutlah dengan demokrasi atau kesadaran tinggi atau profesionalitas dan objektivitas dari rakyat negara-negara maju. Mungkin itulah bedanya demokrasi di negara maju dengan di negara tetangga gitu ya. Karena mungkin dari tingkat pemahaman, pengertiannya mereka memang lebih transparan, lebih objektif gitu. Jadi mereka memilih pemimpin memang yang dapat memimpin negerinya, membawa kepada kemajuan negaranya, terlepas dari latar belakang pemimpinnya gitu kan. Tidak dipermasalahkan gitu kan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan gitu. Jadi kita juga berharap gitu kan, kalau di negara kita sudah saatnya juga ada seorang pemimpin gitu kan, yang menunjukkan skillnya gitu kan, skill baik dalam bidang ekonomi, keuangan, hukum ataupun politik gitu kan, yang sudah teruji, atau bisnis lah gitu kan. Jadi kualitasnya sudah teruji, terbukti gitu kan. Jadi kita selama ini ya itu hanya memilih pada subjeknya gitu kan. Dan belum pernah ada misalkan satu partai atau rakyat atau beberapa misalnya partisipasi masyarakat yang menonjolkan kemampuan dari sang calon presiden ini gitu kan, dibandingkan dengan hanya ya kepemimpinan yang masih dalam kondisi ya saya tidak berani mengatakan bahwa prematur gitu kan. Tetapi kalau memang ada seorang pemimpin yang sudah teruji, terbukti, kenapa tidak mengusahakan pemimpin yang sudah ada untuk lanjut gitu kan, dengan cara ya misalnya merubah amandemen konstitusi, karena hal itu kan sebetulnya dimungkinkan gitu kan, bukannya tidak dimungkinkan. Dan menurut saya di dunia ini segala sesuatunya kan mungkin, tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Tidak ada yang pasti selain kematian yang pasti. Jadi apabila pemimpin yang sudah teruji ini juga
diusung lagi atau didukung lagi gitu kan, dengan berbagai aturan yang harus dirubah supaya tidak menabrak gitu kan. Saya kira juga tidak ada salahnya sepanjang gitu kan memang itu bermanfaat dan berguna bagi negara ini gitu kan, dan kita tidak perlu secara formalitas atau normatif lah, karena yang bagi saya yang penting adalah substansinya gitu kan. Jadi bukan hanya casingnya gitu kan, jadi isi hatinya atau niat awalnya. Jadi kalau niat awalnya baik gitu kan, dan tidak menyakitin siapapun, bahwa setiap orang pasti juga tidak ada yang memuaskan lah semuanya gitu, pasti ada like dan dislike gitu kan. Tetapi bagi saya kalau ada orang yang memang bekerja dengan baik maksimal gitu kan, sudah seharusnya juga didukung lah gitu kan, terutama pemegang saham negeri ini, pemerintah ya dalam hal ini parpol dan rakyat gitu kan, sudah seharusnya berjuang maksimal, jibaku gitulah, saling bergandengan tangan untuk mengangkat beliau ini gitu kan, dibanding ya calon-calon yang belum tahu lah gitu kan ke depannya bagaimana gitu kan, ibaratnya kan membeli kucing dalam karung gitu kan. Jadi ya lebih baik memanfaatkan kucing yang sudah pintar menangkap ikan gitu kan, menangkap tikus ya, baik tikus warna hitam atau putih atau apapun, karena seperti ada pendapat dari Presiden Cina waktu itu, kalau kan kita hanya perlu seekor kucing yang dapat menangkap tikus gitu kan. Terlepas tikus itu berwarna apapun atau kucing yang berwarna apapun itu tidak penting gitu kan. Jadi saya juga berpikir analogi ini sangat bermanfaat bagi rakyat gitu kan. Jadi berharap ke depannya juga atau sebelum waktu terlambat ini muncullah calon-calon yang berani menonjolkan dirinya gitu kan, yang dengan segala kemampuannya gitu kan, baik dalam bisnis ataupun dalam ekonomi, keuangan, hukum, politik gitu kan, yang dapat bermanfaat lah bagi pemerintah negeri ini gitu kan. Jadi saya berharap juga banyak pihak, misalnya saya yakin bahwa banyak sebetulnya kan potensi dari rakyat kita yang dalam kondisi mungkin diam, silent gitu kan, tidak mau menonjolkan diri gitu kan, seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang yang sangat potensial namun karena sesuatu kemudian harus dianulir lah atau disingkirkan dalam tanda kutip gitu kan. Jadi sudah waktunya saya kira negeri ini memiliki seorang pemimpin yang benar-benar yang berani, tegas, profesional, objektif, smart gitu kan, bijaksana gitu kan, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dalam arti sebenarnya, bukan hanya jargon-jargon gitu kan. Jadi dan saya rasa semua orang juga tahu bahwa kita memiliki seorang pemimpin juga yang demikian gitu kan. Jadi ya terlepas dengan segala hormat gitu kan, dan tidak mengurangi rasa hormat sebelumnya kepada capres yang bakal diusung atau didukung gitu kan. Saya juga berharap dengan hormat gitu kan, beliau ini yang sudah terbukti dan teruji ini juga ya patut didukung, diusung kembali lah gitu kan, karena hasilnya sudah nyata. Terlepas gitu kan banyak yang pro kontra, yang like dan dislike gitu kan, kita harus objektif lah gitu kan, bahwa memang beliau ini memang smart, pintar, berani gitu kan. Ya memang tidak ada orang yang sempurna lah, pasti ada kelemahannya. Dan saya berharap juga kelemahan ini dapat ditutupi lah sekarang ini sebagai potensi lah gitu kan, untuk nextnya, terutama juga menerbitkan undang-undang pembuktian terbalik lah gitu kan. Itu yang merupakan saya senjata yang paling bagus gitu kan dalam menegakkan hukum di negara ini, sehingga investor asing dapat masuk dengan aman dan nyaman gitu kan. Demikian juga KUHP baru dan KUHAP baru gitu kan, yang lebih progresif lah, yang benar-benar berguna buat kepentingan rakyat dalam arti sebenarnya, sehingga law enforcement gitu kan dan penegakan pelanggaran hukum gitu kan dapat ditegakkan dengan profesional, objektif gitu kan, tanpa sikap subjektif gitu kan, ataupun penggunaan hak diskresi yang bukan untuk kepentingan rakyat, karena penggunaan hak diskresi biasanya kan hanya untuk kepentingan rakyat gitu kan. Jadi
saya berharap gitu kan, equality before the law benar-benar diterapkan gitu kan, dalam eh, pemerintahan kita ini gitu kan. Demikian, semoga pikiranku dan logikaku ini dapat bermanfaat. Salam sukses, yes.